warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Sule Jamil, bisa dipanggil Keisha, dari mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar semester 3. Nah, kalau nggak tahu kakak namanya siapa? Nama saya Siva Tolastiko, biasa dipanggil Siva, dari Universitas Bosowa, jurusan psikologi. Jadi tujuan saya untuk mewawancarai kakak ini sebagai bentuk tugas perkuliahan, metode wawancara mengenai materi wawancara informasional, yang dimana tema yang kami dari saya ambil sendiri untuk kelompok saya itu adalah perilaku konsumtif pada mahasiswa. Nah, kakak bersedia untuk menjadi narasumber saya pada wawancara hari ini? Dia bersedia. Nah, kalau gitu saya ingin meminta waktunya sekitar kurang lebih 45 menit. Apakah ada keberatan? Bisa. Lebih baik dipanggil kakak siapa nih? Siva. Oh, kakak Siva. Jadi tadi kan kakak bilang kakak dari Universitas Negeri Bosowa. Kalau boleh tahu udah semester berapa? Semester 3. Semester 3 juga. Oke, jadi selain kesibukannya itu sekarang, selain tugas kuliah pasti sibuk kan nih di semester 3 belum bulannya. Selain dari tugas kuliah, ada nggak kesibukan lain seperti organisasi kan? Kalau organisasi nggak ada, cuma ada kesibukan dari sering di rumah. Gitu mbak ya. Kalau boleh tahu nih, penugasan yang diberikan di kampus nih susah nggak sih untuk semester 3 itu sendiri? Kebetulan semester 3 kan baru awal, jadi tugas-tugasnya baru dibagikan dulu, masih ada yang setengah baru pengerjaan. Menurutku ya nggak terlalu susah sih, cukup bisa dikerjakan. Kalau di Unibos sendiri nih, kan Unibos ya, kalau di Unibos sendiri tuh dalam pemberian materinya atau proses pembelajarannya banyak kan menggunakan teori atau praktek? Banyak, setengah-setengah sih kayaknya. Ada yang teori, habis teori baru dipraktekkan. Jadi awal-awal lebih banyak menggunakan teori, setelah teorinya didapatkan baru lanjut praktek. Jadi banyak kan balance ya. Jadi setelah teori ada praktek. Oke, baik Kak, kalau gitu langsung saja ke pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan itu berapa sih uang bulanan yang kakak dapat? Kalau uang bulanan dari orang tua biasa 1,5 juta, tapi karena ada penghasilanku sendiri yang biasa 1 bulan 5. Jadi penghasilan sendiri dan orang tua itu totalnya sekitar 6,5 juta per bulan. Jadi tapi karena kakak udah punya penghasilan sendiri nih, berarti uang yang dari orang tua tuh tetap rutin dikirimkan atau Iya, tetap rutin dikirimkan. Kadang sebagai mahasiswa kayak pasti kadang pura-pura nggak punya uang karena biar tetap dikirimkan sama orang tua. Jadi orang tua juga selalu kasih segini. Jadi kalau ada kebutuhan lain yang kebutuhan kuliah, itu memang dari orang tua. Tapi kalau kebutuhan kayak untuk kesenangan sendiri itu pakai uang dari hasil kerja. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara kakak mengatur keuangan kakak tersebut? Ini pakai memang sekian ada persenannya. Jadi misal 30% untuk ditabung, itu dari penghasilan sendiri, 30% untuk ditabung, terus 30% lagi untuk uang jaga-jaga kalau kenapa, terus sisanya bisa saya pakai untuk keperluanku, untuk belanja apa yang saya mau. Jadi berapa tadi kak untuk belanja apa yang kakak mau, berapa persen? Sekitar 40%. Dari 100% 40% untuk nah, kalau menurut kakak
suka nggak sih belanja online? Suka karena lebih nggak ribet keluar kemana, apalagi saya orangnya yang lebih suka di rumah, nggak suka yang keluar-keluar. Jadi kalau untuk keluar belanja pasti banyak malasnya. Jadi sekarang kan teknologi canggih juga, jadi bisa pesan di HP, jadi lebih suka belanja online. Nah, menurut kakak ini tuh termasuk perilaku yang konsumtif atau enggak sih dalam belanja ini? Menurutku cukup sadar diri, kadang merasa konsumtif. Jadi kakak sendiri merasa sadar ya akan perilaku kakak tersebut. Terus bagaimana nih kalau bagaimana tuh kakak sadar kalau dirinya kakak tuh konsumtif nih? Ini kadang melihat ke teman yang lain, bilang sebenarnya banyak hal yang kayak nggak dibutuhkan tapi saya beli, tapi teman yang lain selalu bilang ke saya, kenapa beli ini, padahal nggak dipakai juga, nanti dibuang juga gitu kan. Jadi kayak lebih ke teman-teman yang memberikan Tanggapan dari orang luar terus menyadarkan kakak sendiri ya. Kalau boleh tahu nih, kan tadi sempat disinggung tentang barang-barang yang tidak perlu dibeli terus nanti ujung-ujungnya dijual. Boleh tahu nggak sih apa sih yang dibeli sampai dibuang? kadang barang-barang yang lucu-lucu murah, kayak jepit-jepitan rambut yang kayak kan ke Korea-Koreaan, jadi jepit-jepitan rambut yang gitu biasa beli yang kayak paling banyak, nanti dipakai, nanti ganti-ganti dipakai, padahal kan saya pakai jilbab juga, jadi kayak cuma dipakai di rumah sih, tapi nanti pas sudah beli datang misal 3 atau 4, tapi untuk apa saya beli banyak-banyak, padahal bisa satu bisa beli gitu. Jadi nanti akhirnya kayak tercecer itu barang, jadi nggak tahu di mana gitu. Jadi kalau lebih ke barang-barang lucu yang sering terjadi untuk perempuan gitu. Terus apa sih yang mendorong Syifa itu, kita lagi ceritanya, apa sih yang mendorong Syifa buat beli barang-barang yang lucu itu, barang-barang tidak perlu itu? Karena kan banyak kadang lewat-lewat di Instagram atau enggak di TikTok atau di Twitter, biasa kayak spill, jadi akhirnya tertarik untuk beli barang itu, jadinya korban spill sana sini, jadi Ranjang ya. Kalau menurutnya kakak nih, kan tadi udah bilang kayak kemakan dengan iklan yang ada di TikTok, Instagram, Shopee, Twitter. Nah, menurut kakak tuh apa yang mendorong untuk scroll terus buka terus Kadang pas weekend ini kan ya, biasa nggak ada kerjaan, tapi memang kerja di HP, tapi kadang ada yang lain yang kerja, jadinya daripada kayak gabut-gabut begitu nonton TikTok atau enggak scroll Shopee paling sering. Nah itu nanti dilihat lucunya ini terus murah, dibeli sekot, jadi kayak karena banyak waktu luangnya atau yang belum ada, jadinya itu yang dipakai untuk melihat iklan dan akhirnya tertarik. Nah, jadi setelah check out terus barangnya datang nih, ada nggak sih kayak perasaan menyesal setelah impulsif? Pasti ada, karena itu berlaku kalau barang yang memang nggak dibutuhkan, tapi kalau barang yang misal memang dari lama-lama ini wishlist dan bisa beli, nggak misal kan justru ya lebih puas ya bisa beli di barang. Tapi kalau kayak barang yang sebenarnya nggak dibutuhkan untuk saat ini, terus saya check out, setelah check out pasti kayak mau dibatalkan ini barang, jadi kayak benar-benar oke.
menyesal kalau barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan gitu. Oh ya, tadi kan sempat disinggung kalau misalnya barang yang dari istri sudah lama tuh dipengenin, kalau misalnya dibeli pasti nggak bisa. Nah, pengen tahu dong kayak apa sih yang barang apa atau kategori barang apa yang biasanya tuh jadi wishlist, terus kalau pengen belinya harus nunggu atau nabung dulu. Ini skincare sama make up sih lebih jadi, karena biasa skincare kebanyakan pakai skincare Korea, jadi kayak agak lebih mahal, jadi kayak harus nabung dulu berapa 2 bulan atau 3 bulan baru bisa beli. Jadinya butuh beberapa waktu untuk beli itu barang. Make up juga gitu karena make up kalau langsung dibeli satu kali itu kan kayak banyak sekali, jadi harus di satu-satu dicicil satu-satu, jadi nggak bikin bosan, karena menurut diri saya sendiri kayak berguna untuk saya. Jadi kalau untuk pembelian barang yang berguna atau udah wishlist sudah nggak menyesal ya. Nah, terus kalau misalnya untuk pembelian barang-barang online nih, itu yang Syifa itu membelinya karena semata-mata ingin mendapatkan kesenangan atau apa tuh? Iya, semata-mata kayak cuma untuk senang-senang saja, karena saya orang yang jarang keluar, tidak banyak teman kok, terus kayak saya cari kesenangan lewat belanja itu. Jadi kalau ini harus bisa beli, jadinya kayak terpuaskan, ada yang hal yang terpuaskan gitu. Nah, kalau itu menurutnya Syifa sendiri juga ini apa perilaku konsumtif ini tuh merupakan pemborosan untuk Syifa? Pasti pemborosan, tapi saya pandangnya kayak dari dua hal. Saya boros tapi kadang saya senang, jadi kalau dibilang boros pasti boros. Misal 1 bulan bisa uang dari penghasilan sendiri cuma bisa terkurang 1,5 atau 2 juta, tapi malah bisa terkurang sampai 3, 4 gitu kan. Padahal harusnya kayak lebih banyak ditabung. Sedangkan kadang untuk beli-beli barang itu kalau uang belanjanya sudah habis, jadi uang tabunganku yang saya keluar untuk belanja barang-barang itu, padahal nggak perlu sebenarnya. Nah, kau pernah nggak sih kayak dari orang tua atau dari orang terdekat yang langsung kasih tahu, bilang Syifa jangan belanja lagi, oh kamu boros sekali dan ini? Nggak pernah sih, lebih jarang, karena tahu ada penghasilan itu, jadi orang tua bilang selama itu kau bisa atur dan kau senang belanja begitu, dan paling diingatkan untuk kalau barang-barang yang terlalu berguna dan nggak usah dibeli, nanti dibuang. Tapi kalau untuk barang-barang yang lain dia bilang tidak apa-apa, karena ada sendiri penghasilan, kau bisa atur uang sendiri, jadi apapun barang yang mau kau beli dan bisa kau beli. Jadi orang tua nggak ada yang nggak usah beli, nggak usah beli. Nah, kalau misalnya nih ada nggak sih waktu tertentu yang kayak Syifa memang merasa kayaknya oh ini sudah terlalu boros nih? Ada waktu begitu misal terlalu banyak kayak apa, nggak sadar ternyata uang bisa tinggal segini, terus kayak menyesal. Biasa itu terjadi kayak akhir-akhir bulan. Jadi kalau masih awal-awal bulan masih nggak apa-apa, ini cepat, tapi kalau pas akhir-akhir bulan jadi kayak kemarin kenapa kebanyakan check out. Biasa
biasa pemborosannya itu terjadi di awal bulan, misalnya di akhir bulan. Terus nah tadi kan di awal-awal Syifa nih pernah sempat bilang kayak sering scroll IG, TikTok, Shopee, Twitter. Nah menurutnya Syifa orang yang mudah atau gampang termakan iklan kah? Kayaknya tergantung sih, lebih tergantung iklannya. Jadi kalau iklan itu menurut saya relate sama saya pasti kita nonton, tapi kalau iklannya nggak terlalu relate jangan tercantol. Misal meskipun kayak iklan terus iklan yang sama yang saya lewati, tapi kalau itu yang bukan yang saya mau nggak bakalan saya beli. Jadi tergantung dari iklannya. Tergantung dari iklannya. Kalau boleh tahu contoh iklan apa yang kayak relate sampai bisa buat Syifa itu kayaknya perlu nih dibeli. Ini paling sering buat dari saya, terus baju sama celana. Jadi kan lebih sering saya scroll Twitter, jadi biasa orang lebih banyak iklan di situ dan langsung dipakai sama orangnya. Jadi baru sih apalagi kalau misal iklannya munculnya lebih sering, muncul sketches kalau muncul lagi yang sama. Nah kalau dari Syifa sendiri di platform apa yang paling sering muncul iklannya, terus platform apa juga yang paling banyak menghabiskan uangnya Syifa? Paling sering muncul iklannya di Twitter. Lebih sering pakai Twitter, jadi iklannya bukan kayak iklan AdSense gitu, itu lebih ke sering orang yang kayak jual affiliate begitu di Twitter. Nah itu lebih sering muncul. Terus platform yang lebih banyak saya habiskan uang di Shopee, karena di TikTok nggak terlalu nggak terlalu nyaman belanja di situ, kayak lebih sering di situ. Nah kalau boleh tahu kenapa lebih memilih belanja di Shopee ketimbang di TikTok? Karena dari awal dulu sebelum TikTok ada TikTok Shop, karena memang lebih sering belanjanya di Shopee. Terus semenjak ada TikTok Shop kayak kaku saja tampilannya, nggak sesuai saja sama yang kita mau, nggak sesuai seperti yang saya lihat di Shopee, kayak lebih gampang karena saya di Shopee. Dan meskipun udah orang di TikTok banyak juga, tetap hati maunya di Shopee saja. Kalau misalnya mau hitung nih masing-masing di platform itu berapa kali Syifa belanja? Boleh tahu nggak? Di setiap platform Berapa kali belanja? Anggaplah misalnya di Shopee itu per bulannya bisa ada 3 atau sampai 4 paket. Kalau di TikTok 1 paket, di Twitter 5 paket, gimana? di Shopee lebih sering di Shopee, jadi satu bulan mungkin 10 paket ke atas kalau di Shopee, karena kadang belanjanya juga kan di Makassar, jadi kayak satu-satu ini check out kan outfitnya nonton. Tapi kalau di TikTok paling bisa satu bulan 2 kali. Kalau di Twitter itu sebenarnya diarahkannya berupa iklan link ke Shopee, jadi belanjanya tetap ke Shopee. Makanya itu dari Twitter banyak suka di Twitter, tapi ini link-linknya link Shopee, makanya link di Shopee. Nah setelah itu ada
enggak sih kayak lingkungan ataupun orang tertentu yang mempengaruhi Syifa dalam berbelanja sesuatu, entah itu ikut ke komunitas atau apa, atau teman sekamar, teman kuliah yang sering belanja terus Syifa juga ikut? Nggak ada, karena orang yang jarang ini terpengaruh sama lingkungan. Jadi meskipun lingkungan, bisa lingkunganku memang suka belanja terus, tapi kalau memang diri pun nggak suka belanja, nggak bakal belanja. Tapi biar lingkungan tuh nggak ada orang yang belanja, tapi kalau saya suka belanja terpaksa lakukan. Jadi lingkungannya nggak terlalu mempengaruhi untuk belanja bisa ya. Jadi ini lingkungan itu tidak terlalu berpengaruh ya. Terus kalau tadi kan Syifa juga sempat bilang nih kalau misalnya Syifa tuh punya penghasilan sendiri, terus orang tua Syifa sendiri tuh kayak oke, boleh berbelanja karena kan juga tuanya sendiri, tapi kadang enggak sih orang tuanya tuh kayak bilang kayak oke, kayaknya sudah waktunya nih stop buat belanja nih. Nggak pernah kau juga, tapi selama ini kan baru berapa, sekitar 2 atau 3 tahun ada penghasilan itu. Selama 2 atau 3 tahun itu nggak ada orang yang stop belanja itu, stop belanja. Nah kalau boleh tahu tuh Syifa tuh aslinya dari mana? Kalau tinggal sekarang di Palu, tapi kalau sebelumnya Tapi orang Palu. Sudah berapa lama ngekos di Makassar? 1 tahun. Berarti SMA tetap di Palu. Kalau boleh tahu nih kenapa memilih Universitas Wosowa buat sebenarnya awalnya nggak ada tertarik kuliah di Makassar, karena mau kuliah di luar Makassar di bagian Jawa, tapi orang tua dari seluruh Jawa, terus yang di Palu juga dari jurusan yang mau, terus kan dari juga saya daftar yang pakai di khas, jadi cari lagi informasi gimana ya psikologi ini, kalau kan kayak sudah waktunya mepet banget ada di jurusan. Jadi nggak ada plan sebenarnya untuk kuliah di sini, jadi kayak karena sebenarnya itu karena iklan juga. Jadi kayak ada iklan tiba-tiba muncul di grup WA, ada iklan muncul bilang ada psikologi. jadi dari awal memang psikologi. Kan saya lulusan 21 ya, di situ gap year 1 tahun, gap year 1 tahun, di situ kayak tadi jurusan apa, memang sengaja gap year karena saya jurusan apa, takutnya nanti pas saya langsung kuliah salah pilih jurusan, intinya memang dari lama-lama sudah pikir psikologi. Kalau boleh tahu kenapa tidak daftar di Unhas atau bahkan di Palu? Kan di Palu dari psikologi. Nah, terus kenapa ada daftar di UNM dan Unhas, karena memang dari awal nggak mau di Makassar. Aku bilang orang-orang Makassar keras, ya kalau orang kayak nggak usah di Makassar, mau kuliahnya di Jawa. Udah kan daftar di Jawa, pas SBM ditolak. Dari situ mau mandiri di Jawa, tapi sama orang tua bilang nggak boleh jauh-jauh kuliah. Nah, kalau mau kuliah minimal maksimal di Unhas, di Makassar. Jadinya sudah di Makassar. Oh ya, pengen tahu nih Syifa tentang ada nggak sih perbedaan perilaku konsumtifnya Syifa selama di Palu dan di Makassar? Ada, karena ini beda. Kalau di Palu nggak ada Shopee Food atau Shopee yang kayak pesan hari ini langsung datang hari ini, sedangkan di Makassar ada. Itu yang bikin kayak enak di Makassar. Jadi kalau dihitung borosnya lebih boros di Makassar. Kalau di Palu nggak terlalu boros sebenarnya, karena itu teknologi
Palu udah paling mahal. Makanya kalau setiap libur semester baru pulang ke Palu selama beberapa bulan, nanti pulang ke Makassar sebenarnya banyak tabungannya, nanti dihabiskan. Oh, jadi habis semuanya di sini. Oh ya, jadi kenapa di Palu itu memang tidak ada Shopee Food atau instan gitu atau bagaimana? Memang belum ada, belum apa ya, mungkin belum waktunya diturunkan itu kan. Memang ada di GoFood, terus GrabFood juga ada, tapi nggak tahu kenapa Shopee Food belum ada di Palu. Mungkin nanti akan ada, karena belum, Palu kan belum sebesar Makassar ya. Berarti nih kalau dari yang saya tangkap nih, berarti Shiva itu tipe orang yang kalau belanja online lebih suka kok datangnya cepat. Kayak ada nggak sih alasan tersendiri kenapa pengennya yang cepat? Nggak ada alasan tersendiri, cuma kayak pengen cepat lihat barangnya gitu. Biasa juga misal di Makassar ada skincare harga 150, sebenarnya harga aslinya 100, tapi di Jawa kan butuh 3 hari baru datang. Kadang lebih pilih di Makassar karena kayak lagi butuh, terus juga kayak biar cepat. Nggak ada alasan tertentu, biasa alasannya karena memang lagi butuh. Tapi kalau misal nggak lagi butuh, pesannya yang dari luar. Jadi kalau misalnya ada nggak sih kalau misalnya nih dari Palu ke perbandingan antara Palu dan Makassar, kalau perbandingan ongkirnya tersendiri tuh? Perbandingannya itu juga yang jadi apa ya, saya lebih boros karena ongkir di Makassar kayak lebih murah, lebih mungkin bisa 10 kali lipatnya. Misal ongkir di Palu kan saya pakai Shopee juga. Misal ongkir di Palu biasa paling murah itu 25, terus yang kadang 30. Sedangkan kalau dari Jawa ke Makassar ongkirnya 3.000. Jadinya kayak murah ini, kapan lagi beli nanti. Jadi kalau di Palu itu lebih jarang check out karena ongkirnya yang kayak beli ongkir, ini bukan beli barang kan. Beli barang. Pertama kalinya Shiva kesini terus beli barang, ada nggak sih kayak culture shock kayak ongkirnya cuma 3.000? Ada kayak kan lama di Palu, terus tiba-tiba di Makassar dihadirkan sama teknologi yang kayak serba cepat, langsung instan datang, langsung cepat datang gitu kan. Kayak enaknya hidup di kayak di kota besar gitu, jadi apa-apa cepat, apa-apa bisa langsung datang. Seperti kalau saya sakit juga biasa pesan obat langsung datang. Kalau di Palu apotek tutup jam 10 nih, nggak bisa pesan obat pun besoknya lagi. Kebutuhannya juga di kadang kebutuhan itu perlu cepat. Iya, jadi biasa harus selalu terus kalau misalnya ini kan sekarang ngekos kalau misalnya sistem penerimaan paketnya di sini tuh bagaimana? Entahkah ditaruh di bawah, ada melewati tangan satpam atau gimana? Karena di bawah nggak ada satpam kayak cuma penjaga pos saja. Jadi kadang kalau lagi di kampus ya, tukang paket, karena kalau awal-awal kan belum kenal sama tukang paketnya, jadi paling ditelepon terus sudah bikin saja sama penjaga kosnya, paling ditaruh di meja bawah. Tapi sekarang kayak sudah, karena tukang paketnya sudah ada tahu sering sekali ke sini, dia bilang kak paket di bawah, mungkin langsung turun ke bawah. Tapi kalau misalnya nggak ada, bilang kak paket, terus bilang di kampus kak, oh iya nanti saya bawakan lagi gitu. Dan kalau saya suruh ke bawah, bisa langsung taruh di meja situ. Jadi dari belanja online tuh ini menambah relasi ya, relasi sama tukang paket. Jadi terus kalau misalnya untuk keperluan bulanan kayak untuk bahan baku makan gitu, beras, nah itu lebih pilih buat belanja online atau keluar ke supermarket dengan ada dua pertimbangan sih. Biasa kalau memang lagi pas datang rajin-rajinnya, lebih pilih belanja offline karena lebih murah.
terus ini bisa pilih sendiri, apalagi kalau bahan-bahan masakan toh, karena kalau dipilihkan orang biasa datangnya nggak bagus. Karena pernah juga belanja online kayak bahan-bahan masakan, pas datang nggak bagus, pas datang kayak kenapa ini kayak sudah mau busuk baru dikirimkan. Jadi lebih prefer kalau lagi. Oke. Nah tadi kan ini sempat bicara tentang pengalaman buruknya dapat belanja online. Ada nggak sih kayak misalnya pengalaman buruknya lagi belanja online, kayak entah itu barang-barang lucu atau skincare apa, ada nggak sih? Pengalaman buruk yang Iya. bagaimana? Kayak misalnya paketnya tuh pecah, rusak, atau tidak sesuai ekspektasi kalau belanja pakaian. Jarang yang ada di situ, karena kalau pakaian biasa pernah ada pengalaman buruk beli pakaian ini kebesaran, ukurannya kebesaran itu, jadi terakhir nggak dipakai, terus warnanya juga lebih terang. Jadi mungkin memang nggak sama gambarnya, dan itu belanjanya di TikTok. Nah di situ kayak mulai benar dan belanja di TikTok memang kayak murah, tapi kalau nggak kepake untuk apa juga toh. Jadinya sejak saya itu kayak lebih pilih belanja ke Shopee, kecuali memang di Shopee nggak ada dan di TikTok baru. Jadi itu nih yang buat kenapa lebih pilih Shopee daripada TikTok. Terus kalau untuk makanan dari, kalau misalnya kan anak kos nih, terus kayak lapar nih pengen GoFood, Shopee Food atau GrabFood, ada nggak sih kayak pengalamannya tuh dari makanan tersebut tidak sampai atau rasanya di luar ekspektasi? Kalau makanan tidak sampai nggak pernah, tapi kalau rasanya di luar ekspektasi pernah, karena kayak mahal harganya, terus kayak coba dulu mungkin enak karena kayak belanja di videonya enak kok. Jadi di situ terakhir pas datang makanannya rasanya nggak karuan. Ya, kalau boleh tahu Syifa sendiri ini tinggal di kos itu sendiri atau berdua? Berdua sama-sama. Sama-sama. Nah pernah nggak sih kayak Syifa lagi di luar nih, atau enggak temannya Syifa tuh langsung kayak barang apa lagi, kayak temannya Syifa tuh sudah hafal nggak sih tabiat-tabiatnya Syifa yang kayak pasti beli paket ini turun ke bawah pasti ambil paket lagi atau gimana? Karena saya sama teman itu lebih sering keluar berdua ya, jadi kayak sama-sama biasa di luar berdua. Tapi kalau misal salah satu di kos terus kayak ada paket, udah hafal nih paketnya Syifa lagi nih, atau enggak misal tiba-tiba pas baring-baring di kos terus ada telepon baru langsung jawab paket lagi tuh yang gitu. Jadi teman perkawinan sudah ini. Tapi teman sekamar Syifa tuh kayak ada nggak sih kayak pernah sekali bilang kayak barang apa aja yang kamu beli, berhenti nih beli barang apa aja, kan kalau misalnya beli barang pasti memenuhi ruangan nih. Kayak ada nggak sih teman Syifa kayak bukan negur atau nyeletuk begitu? Ada, biasa ini lebih ke barang-barang yang agak besar memang ditaruh di kos, terus dia bilang jangan dibeli itu, kayak mau ditaruh di mana lagi gitu toh. Kayak sudah jadi beli. Sebenarnya kalau udah diingatkan gitu pasti tetap beli. Terakhir kemarin juga bukan barang besar sih, cuma keperluan kuliah, beli binder toh, terus cepot 2 terus sempat saya bilang kalau nanti saya cekot 2, baru bilang untuk apa lagi dicekot 2, kan kayak binder 1 aja bisa isinya, jadi isinya diganti-ganti. Kayak iya langsung saya cancel satu, jadi akhirnya dicekot 1. Jadi ini teman kamarnya juga saya pengingat, cukup berpengaruh ini juga. Terus ada nggak sih kayak sekali yang Syifa tuh kayak rasa kayaknya saya beli ini perlu juga buat belikan buat teman sekamarku? Lebih ke makanan yang paling sering, karena kayak kalau barang paling nggak bisa kasih orang hadiah tapi nggak ditanya dulu orangnya, takutnya nggak suka tuh justru nanti nggak dipakai. Tapi kalau makanan kayak teman makan semua makanan, jadinya setiap beli makanan biasa 2, dia 1 dulu. Terus
ada nggak sih kayak harapannya Syifa nih untuk dirinya Syifa ke depannya, kayak buat nih rencana yang kayak oh kayaknya harus dibatasi nih pembeliannya ke depannya. Ada itu selalu tertulis di buku di HP kayak harus dikurangi karena tambah lama kan pasti tambah banyak kebutuhan yang lain, bukan hanya kebutuhan untuk mensenangkan diri sendiri terus. Jadi harus tahu kapan waktunya untuk berhenti dan kapan waktunya untuk belanja lagi. Jadi harus untuk kalau ada alarm dalam sendiri untuk mengingatkan kayak oh sudah ini sudah bisa lagi belanja. Oh, tadi ini sempat disini kayak oh sudah banyak nih reminder dari HP, buku, dan tulisan-tulisan itu kayak apa yang kadang karena sudah banyak gitu, apa yang kadang membuat kayak kita lupa dengan peringatan itu reminder. Karena ini masih di diri sendiri kayak banyak kayak tulisan-tulisan itu bakalan kalah sama keinginan di dalam. Biasa enggak sih kalau misalnya beli barang nih terus kayak oke, untuk bulan ini terakhir yang ini sering sekali kayaknya hampir semua orang kayak habis beli datang barang oh ini terakhir nih ya. Padahal nanti kalau lihat lagi masih check out lagi, tapi kadang kayak marah juga ke diri sendiri kayak kenapa lagi dilanggar lagi aturan yang dibuat untuk diri sendiri. Terus kalau misalnya begitu ada enggak sih kayak perilakunya perilaku kayak ayo kita atasi di belanja online ini dengan cara kita kunci e-shop kita, nonaktifkan atau gimana? Nggak bisa kayaknya kalau kayak apa-apa Shopee sedangkan beli air saja, air galon di Shopee yang air beli mineral galon 12 liter itu belinya selalu di Shopee kayak setiap 7 hari setiap 1 minggu hari jadi kayak daripada beli ke Alfamart karena sama harganya biasa lebih murah di Shopee 1.000-2.000 mending di Shopee saja diantar sampai depan kos. Kalau begitu ada enggak sih caranya sih Pak untuk atasi, bagaimana caranya supaya kurangin belanja online itu? Kalau cara atasinya paling teman-teman saja yang kasih ingat atau teman kos biasa kasih ingat sudah berhenti belanja ini atau enggak memang pas waktunya saya kunci, saya keep supaya tidak bisa tercabut. Jadi biasa kayak by deposit kan bisa dicabut jangka waktunya 1 bulan 3 bulan dan itu uangnya jadi tidak terpotong. Kalau untuk caranya temannya Syifa buat ingatkan itu, Syifa sendiri Ci yang kasih tahu, bilang coba minta tolong ingatkan buat bulan ini jangan belanja, atau inisiatif dari teman kos itu Syifa sendiri yang jangan belanja? Enggak ada saya suruh dia untuk mengingatkan saya, jadi kayak inisiatifnya dirinya sendiri untuk kasih ingat tidak belanja banyak-banyak. Inisiatif itu. Mungkin itu kisahnya pertanyaan yang bisa saya berikan. Terima kasih atas partisipannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Setelah itu pengen Kak tahu bagaimana perasaannya Syifa sendiri diberikan guideline atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Perasaan itu cukup senang mungkin karena kayak bisa saya bagi ceritaku ke orang lain, bisa ditahu mungkin ini bisa terpakai untuk bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas yang diberikan dosen, jadi ya cukup senang karena bisa membantu orang.